Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sebelum salat Isya kita sudah mempelajari beberapa poin. Yang pertama, pentingnya membicarakan tentang ayyul amali afdal, amalan apa yang paling afdal. Kemudian yang kedua, membicarakan tentang amalan paling afdal berdasarkan jenis. Jenis sholat pada waktunya lebih afdal daripada berbakti pada orang tua. Berbakti kepada orang tua jenisnya lebih afdal daripada berjihad di jalan Allah. Beriman kepada Allah dan Rasulnya jenisnya lebih afdal daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seterusnya. Amalan paling afdal berdasarkan apa? Jenis. Yang kedua, amalan paling afdal berdasarkan niat dan keikhlasannya. Dikatakan amalan ini paling afdal kalau semakin ikhlas. Dan ikhlas akan semakin tumbuh ketika amalan tersebut tersembunyi. Ikhlas akan semakin tumbuh ketika amalan tersebut tersembunyi. Contoh misalkan ada seorang ahli zina di zaman Bani Israel. Kanat baghiyun min baghaya Bani Israel. Kanat baghiyun min baghaya Bani Israel. Ada seorang ahli zina dari Bani Israel. Kemudian ra'at kalban, dia melihat seekor anjing yatufu biraqiyah. Anjing tersebut mengelilingi sumur. Anjing tersebut tidak bisa turun ke sumur, karena kalau turun ke sumur dia mati. Kada yaqtuluhul atash, hampir saja terbunuh karena kehausan, hampir saja mati karena kehausan. Fanaza'at muqaha fasaqathu faghafarallahu lahu biha. Faghafarallahu laha bihi. Lalu si perempuan ahli zina tadi turun. Dia melepas sepatu hak tingginya, kemudian dia ciduk air, lalu dia minumkan ke anjing tadi. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa wanita pezina tadi. Bukan hanya sekali berzina, ini pelacur. Kenapa diampuni? Karena dia sudah mengerjakan amalan paling afdal. Apa itu? Amalan paling afdal karena ikhlas. Dari mana kita tahu wanita tersebut ikhlas? Ketika dia menolong seekor anjing yang tidak bisa mengucapkan terima kasih jazakallahu khairan kepada si perempuan tersebut. Dari mana kita tahu si perempuan ini ikhlas? Karena dipastikan saat dia menolong anjing tersebut tidak ada yang melihatnya. Semakin tersembunyi, semakin ikhlas. Kemudian kita bahas poin yang selanjutnya. Amalan paling afdal berdasarkan kesesuaiannya dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Semakin amalan sesuai dengan sunnah, semakin afdal. Semakin amalan sesuai dengan sunnah, semakin afdal. Dan kesesuaian dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam
ada yang khusus dan ada yang umum. Ada yang khusus dan ada yang umum. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di antara yang khusus adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam pokok dasar amal ibadah, yaitu amal ibadahnya terkumpul syarat, rukun dan kewajibannya, yang tidak sah ibadah kecuali dengan mengerjakan syarat, rukun dan kewajiban tersebut. Maka ini adalah amalan paling afdal ketika amalannya sesuai dengan sunnah Rasul secara khusus, yaitu mengumpulkan syarat, rukun dan kewajiban di dalam amal ibadah tersebut. Contoh misalkan Salat yang paling afdal ketika sesuai dengan sunnah Rasul. Salat yang sesuai dengan sunnah Rasul adalah ketika terkumpul syarat, kewajiban dan rukunnya. Paham ya? Begitu juga puasa. Puasa yang paling afdal adalah puasa yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Puasa yang sesuai dengan sunnah Rasul ketika terkumpul syarat, rukun dan kewajibannya. Nah, ini kan memerlukan apa para ikhwah? Ilmu. Bagaimana puasa yang terkumpul syarat, rukun dan kewajibannya. Nah, begitu. Begitu juga haji. Haji yang paling afdal adalah yang mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perihal salat tadi. Sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dalam haji misalkan, khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku tata cara berhaji kalian. Maka salat, haji, puasa yang paling afdal yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kapan amalan-amalan itu sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ketika amalan tersebut sesuai dengan sunnah Rasul dalam perkara-perkara yang khusus, seperti menyempurnakan rukun, kewajiban dan syarat-syaratnya. Semakin sesuai dengan sunnah Rasul, semakin afdal. Kalau tadi rukun, syarat dan kewajiban dia kumpulkan, maka dia tambah dengan amalan-amalan yang sesuai dengan sunnah. Hukumnya tidak wajib, bukan syarat, tetapi dia kerjakan agar lebih sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini Pak Ikhwan dirahmati. Saya beri contoh, wudu misalnya. Apa wudu yang paling afdal? Wudu yang paling afdal yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mendatangkan pahala. Apa pahala wudu? Diampuni dosa-dosa. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, thumma shalla rak'atain la yuhditsu fihi ma nafsahu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Lihat kata-kata seperti wuduku ini. Ini mengumpulkan 3 tadi. Syarat wudu dia kerjakan, rukun wudu dia kerjakan, kewajiban-kewajiban wudu dia kerjakan. Ini wudu paling afdal. Ingin lebih afdal lagi adalah kesunahan wudu dia juga kerjakan. Seperti membasuh lebih daripada bagian wudu. Ya, membasuhnya 3 kali. Kemudian memulai dengan bagian kanan. Kesunahan wudu dia kerjakan. Semakin sesuai amal ibadah dengan sunnah Rasul. Sunnah di sini bukan kebalikan dari wajib, bukan. Semakin amal ibadah sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, semakin berpahala, semakin afdal. Paham ini pada ikhwan?
Salat juga begitu. Salat yang paling afdal adalah salat yang sesuai dengan sunnah Rasul, mengumpulkan syarat salat, kewajiban salat, rukun salat. Ingin lebih afdal lagi salatnya, mengerjakan apa? Kesunahan salat. Seperti apa? Seperti misalkan kesunahan salat di antaranya adalah membaca bacaan ruku, sujud 3 kali. Kesunahan salat. Ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi. Menghadiri sholat Jumat. Amalan paling afdal adalah sholat Jumat yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sholat Jumat yang sesuai dengan sunnah Rasul yang mengumpulkan syarat, rukun, kewajiban dari sholat Jumat. Ingin lebih afdal lagi ketika sholat Jumatnya mengerjakan amalan-amalan yang hukumnya apa? Sunnah. Lebih afdal lagi. Contoh misalkan hadis riwayat Imam Bukhari, dan ini saya nasihatkan ya, di zaman sekarang sudah jarang orang-orang mengingatkan agar tabkir mengerjakan sholat Jumat di awal waktu, datang ke masjid di awal waktu. Betul apa betul? Datangnya kapan? Ketika sudah azan. Azan kapan? Ketika imam naik sudah ke atas mimbar. Ini kekurangan. Ya. Salat Jumat yang paling afdal, salat yang sesuai dengan sunnah Rasul. Salat Jumat yang sesuai dengan sunnah Rasul yang mengumpulkan syarat, kewajiban dan rukun. Ingin lebih afdal lagi mengerjakan kesunahan salat Jumat, di antaranya tabkir. Bersegera pergi salat Jumat, di antaranya mandi untuk salat Jumat dan seterusnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, la yaghtasilu rajulun yaumal jum'ah. Tidaklah seseorang mandi hari Jumat, mandi. Wa yatatahhar mastata'a min dhuhr. Kemudian dia membersihkan dirinya semampunya. Kumis ditipiskan, kuku dipotong, bulu kemaluan dihabiskan, bulu ketiak dicabut. Dia membersihkan diri semampunya. Wa yudahhinu min duhni, memakai minyak wangi. Aw yamassa min tibi baiti, dari mulai rumah sudah memakai minyak wangi. Thumma yakhruj fala yufarriqu baina itsnain, lalu dia masuk ke dalam masjid, tidak memisahkan antara dua orang yang sudah duduk dalam masjid, gara-gara dia baru datang. Thumma yusalli ma kutiba lah, lalu dia salat sunnah sampai khatib datang. 2 rakaat. Thumma yansit, lalu dia diam mendengarkan khutbah dengan seksama. Idza takallama al-imam, jika imam sudah berkhutbah, illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati al-ukhra. Orang yang mengerjakan salat Jumat seperti ini, yaitu yang pertama mandi, kemudian membersihkan tubuhnya, kemudian memakai minyak wangi, kemudian memakai minyak rambut, tidak memisahkan antara dua orang yang sudah duduk, kemudian sholat sebanyak mungkin. Ketika khatib sudah berkhutbah, dia mendengarkan dengan seksama, tidak main HP, tidak ngobrol, maka diampuni dosanya selama sepekan. Semakin sholat Jumat sesuai dengan sunnah, semakin apa? Afdal. Semakin afdal. Nah, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik.
para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain lagi. Ini biar contoh kita lebih banyak. Berhaji. Berhaji yang paling afdal yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengumpulkan syarat, rukun, kewajiban. Tetapi lebih afdal lagi yang sesuai dengan sunnah Rasul adalah menjauhi hal-hal yang terlarang saat haji. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Man hajja wa lam yarfuth wa lam yasuk raja'a ka yaumi waladathu ummuh." Siapa yang berhaji tidak melakukan rafath. Apa itu rafath? Berkata kotor, keji, yang berkaitan dengan syahwat, berkaitan dengan kemaluan. Saat haji-haji ngomongin itu. Hati-hati nih yang haji-haji ngomongin poligami, ngomongin janda, ngomongin macam-macam yang berkaitan dengan syahwat haram. Ya. Dan tidak berbuat kefasikan. Maksudnya tidak bertengkar, berkelahi, menjauhi dosa. Maka dia pulang dalam keadaan seperti dilahirkan oleh ibunya. Haji paling afdal yang sesuai dengan sunnah Rasul. Haji yang sesuai dengan sunnah Rasul yang mengumpulkan syarat, rukun, kewajiban. Lebih afdal lagi haji yang menjauhi hal-hal yang terlarang. Ngomongin kotor, keji, berbau syahwat, bertengkar, berbuat kefasikan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat misalkan, salat yang paling afdal adalah salat yang mengumpulkan syarat, rukun dan kewajiban. Salat yang paling sesuai dengan sunnah. Lebih afdal lagi salat yang mengerjakan amaliyah-amaliyah sunnah di dalamnya. Apa itu? Salat pada waktunya. Dalam riwayat yang lain, di awal waktu. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa misalkan. Puasa yang paling afdal yang sesuai dengan sunnah. Puasa apa yang sesuai dengan sunnah? Yang mengumpulkan syarat, kewajiban dan rukun puasa. Dan jika ingin lebih afdal lagi, mengerjakan amalan-amalan yang sesuai yang dianjurkan saat berpuasa, seperti bersahur. Ini termasuk daripada menjadikan puasa paling afdal, bersahur. Atau menyegerakan berbuka puasa. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "La yazalun nasu bi khair ma ajjal fitr." Masih saja manusia dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka, tidak ditunda-tunda. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Oh, contohnya banyak sekali nih, ya. Contohnya banyak sekali. Baik, kita ambil pembagian amalan yang paling afdal yang lain. Amalan paling afdal ditinjau dari kontinuitas, terus menerusnya beramal. Tidak sekali, tidak dua kali, tapi terus menerus walau sedikit. Maka ini amalan paling afdal. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, "Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling afdal, yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dikerjakan terus menerus meskipun sedikit. Ya, meskipun sedikit. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Kana amaluhu dimah." Berkata Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Kana amaluhu dimah." Amalan Rasulullah SAW dimah. Dimah itu artinya sesuatu yang dikerjakan terus menerus. Nah, ini bagus nih, anak laki-laki ke anak perempuan ke dimah. Dimah itu artinya seorang yang terus beramal tanpa terputus. Ya. Nah, ini amalan paling afdal, ditinjau dari kontinuitas amal tersebut. Nah,
Sama kalau orang dapat gaji, antum bekerja di sebuah perusahaan atau tempat bekerja, kemudian pihak kantor menaikkan gaji. Setelah 1 tahun bekerja menaikkan gaji. Yang asalnya 3.500.000 dinaikkan menjadi 7 juta. Senang enggak? Senang. Tapi kenaikan gajinya cuma saat itu saja. 20 tahun setelahnya enggak pernah naik gaji. Mana yang antum pilih? Naik gaji sedikit demi sedikit tapi terus naik, atau yang banyak habis itu terputus? Pasti Anda tahu, antum pilih yang banyak dan terus menerus. Para ulama mengatakan qalilun daim khairun min katsirin munqati'. Terus menerus meskipun sedikit lebih baik daripada banyak tetapi terputus. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kalau orang mengerjakan terus-menerus ibadah meskipun sedikit, maka bisa dipastikan dia jika diwafatkan oleh malaikat maut atas perintah Allah dalam keadaan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi berkata, "Innama kana al-qalilud daim khairan min al-katsir munqati' li'anna bidawamil qalil tadumu at-ta'ah wadh-dhikr wal-muraqabah wan-niyyah wal-ikhlas wal-iqbal 'ala al-khaliq wa yuthmiru al-qalil ad-da'im bihaythu yazid 'ala al-katsir munqati' adhafan katsira." Karena dengan sedikit tapi terus menerus, itu terus berarti mengerjakan ketaatan, terus berzikir, terus merasa diawasi, terus menjaga keikhlasan, terus selalu menghadap kepada Allah. Dan amalan yang sedikit membuahkan amalan yang banyak. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan paling afdal yang selanjutnya adalah berdasarkan yang paling mudah. Idza dhaqal amru ittasa'. Ada kaidah fikih mengatakan perkara jika semakin sulit maka akan dimudahkan dalam syariat Islam. Yang paling mudah itu yang paling afdal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Berumrah di bulan Ramadan, mana yang paling afdal? Safar umrah dari Jakarta ke Arab Saudi bulan Ramadan, mana yang lebih afdal? Tetap berpuasa atau berbuka? Maka saya nasihatkan kalau berangkatnya itu mau mendekati maghrib, berbuka saja. Ini pengalaman pribadi. Saya waktu itu bulan Ramadan umrah, berangkat dari Jakarta itu jam 16. Dalam pikiran saya 2 jam lagi buka nih, aman. Masuk pesawat, terbang. Semakin ke barat kok semakin terang. Subhanallah. Akhirnya saya puasa hampir 17 jam. Habis itu dia nggak langsung ke Jeddah atau ke Madinah, dia transit dulu lagi ke Riyadh. Tambah lagi tuh, tambah waktu. Karena beda antara Riyadh dengan kota Mekah dan Madinah, waktunya berbeda. Maka saya nasihatkan, kalau seandainya berangkatnya mau sore, mau buka, berbuka saja. Udah di pesawat itu mau buka sayang, ya. Padahal kalau di atas ilmu pada saat itu yang lebih mudah, lebih afdal, maka pada saat itu semestinya seharusnya berbuka. Tapi itulah kadang-kadang kita beramal tidak di atas ilmu, di atas perasaan. Oh sayang nih,
Sudah 15 jam puasa, masa berbuka sih? Tapi udah lemas banget. Ya. Nah ini, semakin mudah semakin afdal. Ditinjau dari sisi kemudahan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum minal amali ma tutiqun." Hendaknya kalian beramal sesuai dengan kemampuan kalian. Wallahi la yamallullahu hatta tamallu. Demi Allah, Allah tidak akan pernah bosan sampai kalian bosan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga meriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari, "Inna ad-dina yusr, lan yushadda ad-dina ahadun illa ghalabah." Sesungguhnya Islam itu mudah. Tidak ada yang mempersulit dalam beragama kecuali Islam mengembalikan kepada kemudahan. Dalam bersafar, sholat saat safar, puasa saat safar, ambil yang paling mudah. Itu paling afdal. Jangan mempersulit diri, Ustaz. Saya biasanya safar, tapi meskipun safar saya tetap sholatnya sempurna 4 rakaat. Jangan. Ambil yang paling mudah. Ambil keringanan-keringanan disediakan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariat Islam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Ada, anggap ini tiang 2 ini. Ada tali yang diikat pada 2 tiang ini. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma hadza?" Ini tali untuk siapa? Atau tali untuk apa? Kemudian para sahabat menjawab, "Li Zainab tusalli fa idza kasalat aw fatarat amsakat bihi." Dia milik Zainab. Beliau sholat, apabila beliau lemah, beliau malas, maka sambil memegang tali tersebut beliau tetap sholat. Ini pelajaran berarti bagi ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Cari surgamu di dalam rumahmu dengan menjadi ahli ibadah. Cari surgamu di dalam rumahmu dengan menjadi ahli ibadah. Lihat Zainab. Meskipun setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, "Hullu, buka talinya. Liyusalli ahadukum nasyatahu, fa idza kasala aw fataraqa." Hendaknya salah seorang di antara kalian sholat saat dalam keadaan semangat. Kalau sedang malas atau capek, maka duduklah. Nah, ini para ikhwan. Jadi yang paling afdal adalah yang paling mudah, ya, yang paling mudah. Nah, kemudian selama bukan dosa, ya, selama bukan dosa. Selanjutnya, amalan paling afdal adalah berdasarkan kedudukan si yang mengerjakan amalan tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan paling afdal ditinjau dari siapa yang beramal, bagaimana kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya beri contoh. Seorang alim yang ngajari manusia sholat, lalu dia tidak sholat, ini lebih berbahaya, lebih besar siksanya dibandingkan orang yang jahil yang tidak sholat. Paham? Begitulah sebaliknya. Seorang yang alim dengan ilmu-ilmu agama, lalu dia memperbanyak ibadah berdasarkan ilmunya, ini lebih afdal daripada yang jahil yang ahli ibadah. Jadi afdaliyah, amalan yang paling afdal berdasarkan kedudukan pelaku amalan tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya beri contoh. Para sahabat Nabi bersedekah dengan satu makanan
Dua genggam tangan isinya makanan. Mereka bersedekah dengan itu. Sedekahnya para sahabat lebih afdal daripada kita bersedekah sebesar gunung Uhud emas. Ini kita mempunyai emas sebesar gunung Uhud. Emas sebesar gunung Uhud itu saya pernah minta kawan-kawan ahli geologi hitung, coba saya bilang berapa sih besarnya gunung Uhud. Keluarlah angka 18, miliar ton beratnya. Kalau kita bersedekah sebesar itu emas, kalah pahalanya dibandingkan sahabat Nabi radhiyallahu anhu bersedekah 1 mud makanan, bukan emas, makanan. Kenapa para ikhwan? Karena beda orang yang bertemu dengan Rasulullah dengan orang yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Amalan yang paling afdal berdasarkan kedudukan orang yang beramal tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashabi, falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadi wala nasifa." Jangan kalian celak para sahabatku. Jikalau salah seorang di antara kalian bersedekah emas sebesar gunung Uhud, tidak akan sampai pahalanya seperti sedekahnya para sahabat walaupun hanya 1 mud. Ya, walaupun hanya 1 mud atau setengah mud. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak yang lain, di antaranya amalan paling afdal berdasarkan waktu, amalan paling afdal berdasarkan tempat, dan yang lain-lainnya. Tidak cukup waktunya, sudah terlalu malam. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ada yang ingin bertanya? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanyakan Ustaz, apakah disunahkan sholat sunnah sebelum tidur? Apakah disunahkan berapa rakaat? Mana lebih afdal antara sholat sunnah sebelum tidur itu dengan membaca Al-Quran? Bismillah, walhamdulillah. Apakah disunahkan sholat sunnah sebelum tidur? Jawabannya adalah yang disunahkan sebelum tidur adalah dalam keadaan bersuci. 1. Kemudian sholat yang dimaksud sebelum tidur adalah apabila seseorang tidak merasa tidak sanggup untuk bangun sholat witir, menjadikan sholat witir di akhir sholat, maka dia boleh untuk mengerjakan sholat witir sebelum tidur, sebagaimana wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Awsani khalili," kekasihku memberikan wasiat kepadaku. Salah satu wasiatnya adalah an utira qabla an ana, mengerjakan sholat witir sebelum tidur. Mana yang lebih afdal, baca Quran atau sholat? Maka jawabannya dua-duanya baik. Akan tetapi membaca Al-Quran lebih afdal sebelum tidur. Kenapa? Karena itu kebiasaan Nabi dan para sahabatnya. Dan juga jangan lupa untuk membaca zikir sebelum tidur. Saya berpesan 3 zikir yang tidak boleh terlewat. Zikir pagi setelah sholat subuh, zikir sore setelah sholat asar sampai maghrib, dan zikir sebelum tidur. Makanya coba lihat antum baca zikir-zikir sebelum tidur, semuanya isinya tauhid. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah setelah tidur kita bisa bangun kembali atau tidak. Ya, setelah tidur kita bisa bangun kembali atau tidak. Nah, ini yang paling afdal dikerjakan setelah seseorang sholat, setelah seseorang mau tidur. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan, Pak.
Kalau datang ke majelis ilmu apakah fardu ain atau fardu kifayah? Ini bisa dilihat dari beberapa sudut pandang. Majelis ilmu yang dia datangi mengajarkan ilmu yang apa? Apakah ilmu yang fardu ain ataukah ilmu yang fardu kifayah? Karena di antara ilmu ada yang wajib, ada yang sunnah untuk diketahui. Dan di antara yang wajib ada yang wajib ain, ada yang wajib kifayah. Jadi tergantung apa yang dibahas. Ya, akan tetapi secara umum jenis menuntut ilmu adalah fardu ain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim. Ini secara jenis menuntut ilmu. Secara jenis menuntut ilmu, maka hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim. Tetapi nanti dibagi lagi, ilmu tersebut bermacam-macam. Ada yang ilmunya wajib fardu ain, ada yang ilmunya wajib fardu kifayah, dan seterusnya. Nah, ada lagi? Nah. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah. Asal hukumnya, saya berbicara asal hukum dulu ya. Asal hukumnya orang berhaji atau berumrah tidak diwajibkan kecuali yang mampu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Manusia mempunyai kewajiban kepada Allah untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi siapa yang sanggup. Tidak diwajibkan haji atau umrah yang tidak sanggup. Dan kesanggupan di sini adalah kesanggupan harta, azzat warrahilah, bekal, kemudian alat transportasi. Itu kesanggupan yang dimaksud. Maka tidak diwajibkan haji secara asal hukumnya kecuali bagi yang sanggup. Dan orang yang berhutang tidak sanggup untuk berhaji. Maka pada saat itu berarti dia wajib membayar hutang terlebih dahulu dibandingkan dia berhaji atau berumrah. Nah, sekarang yang jadi permasalahan adalah, Ustadz, saya berhutang untuk bisa di tengah-tengah saya menyicil haji, nabung untuk haji, saya berhutang. Tapi diperkirakan saya bisa membayar hutang tersebut. Nah, ini beda kasus. Kalau diperkirakan dia bisa membayar hutang tersebut, silahkan dia berhaji. Karena ada uang yang dia bisa bayar untuk bayar hutangnya setelah haji, yang dia dapat setelah haji. Nah, ini tidak mengapa. Nah, ada kasuistik berarti. Wallah. Tapi asal hukumnya tidak boleh berhaji berumrah kecuali yang wajib. Makanya saya berpesan, jangan harus perbaiki niat. Yang ingin berumrah, ingin berhaji, melihat tetangga, melihat kawan sekantor sudah berhaji berumrah, insecure jadinya. Ya, bahasa anak Gen Z sekarang, insecure. Seperti misalnya anak muda sekarang, entah wahyunya itu dapat dari mana, umur 25 tahun harus punya tabungan 100 juta. Itu enggak ada wahyunya dari Al-Qur'an, hadis Rasulullah SAW. Akhirnya kalau dia umur 25 tahun kemudian tidak punya tabungan 100 juta, dia insecure dengan kawan-kawannya. Dia tidak pede untuk ngumpul dengan kawan-kawannya. Sama juga terjadi kepada orang-orang seperti itu. Dia lihat kanan, kiri, belakang, depan semuanya sudah berumrah. Dia sendiri yang belum berumrah. Kemudian dia insecure, tidak merasa nyaman dengan keberadaan dirinya. Maka kita katakan, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Yang diwajibkan berumrah, diwajibkan berhaji hanya yang mampu. Yang tidak mampu tidak wajib. Ya, makanya jangan sampai berhutang untuk berhaji dan berumrah. Karena tidak diwajibkan haji dan umrah kecuali bagi yang mampu. Wallahu a'lam.
Ada lagi? Cukup kiranya ini yang bisa disampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa kajian saya di pekan kedua, Kamis pekan kedua insyaallah selalu di Masjid Nurim Srenseng Jakarta Barat ini. Jadi Ahad malam tidak ada lagi. Mohon diberitahukan kepada jamaah yang lain. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.